Kota Gorontalo. Disilakan. Oke, terima kasih. Memang harus demikian. Karena memang program pusat itu harus seiring sejalan dengan program provinsi dan kabupaten kota. Oleh karena itu, insya Allah kalau saya diberi kepercayaan untuk menjadi wali kota, maka Dasaing ini yang harus lebih kita tonjolkan. Karena ini adalah merupakan kota madya atau kota yang tentunya ini merupakan jasa yang harus kita angkat. Oleh karena itu kita akan membangun lagi kawasan ekonomi untuk meningkatkan daya saing. Kita akan bangun kawasan wisata, kita akan bangun kawasan ekonomi baru, karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Karena sebanyak apapun masyarakat yang akan ada di kota Gorontalo, kalau tidak punya kawasan-kawasan mereka, maka ini mustahil untuk bisa memperbaiki ekonomi kita. Makanya ada konsep kita akan membangun. Ada salah satu menjadi permintaan warga. Pusat kota Gorontalo, yaitu pusat kota-kota tua. Sekarang ini bagaikan kota yang sudah mati suri. Mau hidup tidak, mau mati juga tidak. Maka kita sebagai pimpinan daerah harus ada solusi, karena ini tidak bisa diberikan kepada masyarakat, kepada pengusaha, apalagi berbicara berhadapan dengan kaki lima. Maka kita harus bangun satu kawasan untuk kita memindahkan kaki lima ini, agar ini hidup kembali, kawasan ini hidup kembali, dan kawasan-kawasan baru akan kita bangun. Itulah. Kemudian di 9 kecamatan juga kita harus hidupkan ekonomi mereka. Makanya ke depan insya Allah dengan 5 program yang kami tawarkan ini, insya Allah ini akan menjadi salah satu solusi kota Gorontalo, termasuk solusi banjir. Karena ini menjadi juga salah satu problema yang dihadapi, bukan saja di zaman 2 wali kota, sebelumnya. Kenapa? Sistemnya yang belum kita perbaiki. Bagaimana kita menampung air ini kalau musim hujan, bagaimana kita tampung supaya musim kemarau bisa dimanfaatkan. Ini yang belum, konsepnya belum ada. Makanya ini ke depan kota Gorontalo akan kita buatkan master plan untuk 2045 yang akan datang. Dan ini akan diajukan oleh siapapun wali kota ke depan. Supaya tidak lagi begitu wali kota bikin menyusun program baru, tidak. Sudah kita bangunkan satu master plan untuk 2045 ke depan, bahkan untuk 100 ke depan, supaya siapapun yang akan jadi wali kota, inilah yang nantinya patron ini akan dijalankan oleh pemerintah ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 3. Selanjutnya kami mengundang kandidat nomor urut 1 untuk mengambil lot yang di tempat sudah disediakan. Ya, masih 3. Memilih salah satu, Pak. Baik, kandidat nomor urut 1, mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Sebagai ibu kota provinsi, sekaligus sebagai pusat layanan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan jasa, posisi kota Gorontalo menjadi sangat penting. Sekali lagi, sebagai ibu kota provinsi sekaligus sebagai pusat layanan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan jasa, posisi kota Gorontalo menjadi sangat penting. Jika saudara terpilih menjadi wali kota, strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing kota Gorontalo? Silakan, 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama yang kita ingin lakukan adalah bagaimana kota Gorontalo ini kondusif. Maka yang pertama saya lakukan adalah penertiban penjual minuman keras yang ada di kota Gorontalo. Karena ini saya sudah lakukan ini. Ya. Kenapa? Karena ini modal utama. Kalau para investor mau lihat kota Gorontalo tidak aman, 1 minggu lalu ada penikaman di Lekobalok. Kenapa? Karena mabuk. 4.441 orang cerai karena mabuk. Oleh karenanya, yang pertama saya lakukan adalah penertiban penjual minuman keras yang ada di kota Gorontalo. Karena sekarang ini itu yang pertama dilihat oleh investor, bahwa kota Gorontalo ini aman atau tidak.
Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karena kota Gorontalo ibu kota provinsi, sedangkan di lain pihak bahwa anggarannya sedikit, maka perlu kerjasama perlu ada bantuan dana dari pemerintah provinsi. Kenapa? Karena APBD kota Gorontalo tidak sampai 1 miliar, ya, 1 triliun sekarang. Oleh karena itu, perlu ada tunjangan kegiatan dari pemerintah provinsi yang ditempatkan di kota Gorontalo. Misalnya, kota Gorontalo ini orang bilang ibu kota provinsi, tetapi malam hari gelap gulita. Ya. Nah, ini yang kita akan minta bantuan provinsi, agar pemerintah provinsi memasang lampu, dan pajaknya nanti pemerintah kota yang akan tanggung. Yang kedua. Yang ketiga, persoalan di kota Gorontalo ini, sebagai ibu kota, suatu kota, ya itu masalah banjir. Baru 1 jam hujan, genangan air sudah sampai di sini Bapak dan Ibu. Ini kondisi yang ada sekarang. Ini dulu yang dibersihkan, yang dibenahi dengan baik, agar supaya investor tertarik. Oleh karena itu, ke depan insya Allah, bagaimana caranya investor akan datang di kota Gorontalo, tentunya kami kemukakan apa yang kami kemukakan tadi. Ini dulu harus dijalani, baru investor tertarik datang di kota Gorontalo. Ini yang pertama yang kami akan lakukan. Kemudian yang berikut Bapak dan Ibu, sesudah itu barulah kita kerjasama dengan, sebab saya sudah terbukti pernah jadi wali kota. Orang mau bangun mall karena investor, bukan pemerintah yang bangun itu, adalah swasta yang membangun. Kami sudah terbukti, tetapi sampai sekarang belum ada satupun yang dibangun investor yang ada di kota Gorontalo. Ini kenyataan. Ini realitas yang ada. Oleh karena itu ke depan, agar investor lebih banyak lagi, tentu kami kemukakan hal-hal yang tadi. Ini perlu dibenahi dengan baik Bapak dan Ibu. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 1. Selanjutnya, kami mengundang kandidat nomor urut 2 untuk mengambil lot pertanyaan yang sudah disiapkan. Memilih satu. Memilih salah satu. Baik, kandidat nomor urut 2, mohon disimak pertanyaannya. Salah satu upaya menciptakan daya saing daerah adalah melalui inovasi. Sehubungan dengan hal ini, untuk mewujudkan kota Gorontalo yang berdaya saing, inovasi pemerintahan apa yang saudara akan lakukan jika terpilih menjadi wali kota? Sekali lagi kami ulangi. Salah satu upaya menciptakan daya saing daerah adalah melalui inovasi. Sehubungan dengan hal ini, untuk mewujudkan kota Gorontalo yang berdaya saing, inovasi pemerintahan apa yang saudara akan lakukan jika terpilih menjadi wali kota? 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertama, kalau kita dalam mengemukakan satu pendapat atau argumen, harus berdasar atas data yang akurat, bukan hanya berdasar atas persepsi. APBD Kota Gorontalo saat ini 1 triliun 33 miliar. Baru yang kedua, hal-hal yang menyangkut masalah pembangunan, tidak mungkin Kota Gorontalo itu wali kotanya bisa memperoleh 115 penghargaan di seluruh Indonesia. Kinerja terbaik dan tertinggi, kinerja terbaik dan tertinggi, nomor 5 seluruh Indonesia. Jadi inovasi, berbicara inovasi, inovasi adalah pengejawantahan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan sesuatu yang kita kerjakan agar makin lebih cepat, akurat, tepat, dan berdaya saing. Itu namanya inovasi. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, di dalam penataan birokrasi. Inovasi harus dilakukan karena apa? Tidak boleh lambat. Sebab di dunia sekarang ini bukan lagi bersaing antara yang kuat dan lemah, tapi siapa yang cepat pasti akan dikalahkan. Siapa yang lambat pasti dikalahkan oleh yang cepat.
Itu dalam perkembangan dunia. Makanya saya bilang tadi, revolusi industri 4.0 itu yang mempengaruhi tatanan dunia ini. Dan tidak terlepas dari kota Gorontalo ada di dalamnya. Sebagai suatu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kawasan yang harus kita wujudkan untuk menjadi suatu kota yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang dilakukan harus ditunjang oleh IT sebagai tools. Jadi kita selalu berbicara inovasi, itu selalu yang jadi persoalan ITC, Information Technology and Communication. Bukan itu. Itu adalah tools. Tapi bagaimana kita menciptakan suatu sistem sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik, maka dibantu oleh tools ITC supaya program-program itu bisa cepat, tepat, akurat, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Maka yang kita lakukan penataan sistem dan pemilihan penyelenggaraan yang makin lebih baik. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan itu. Satu-satunya di Provinsi Gorontalo yang sudah punya GCC, Gorontalo Command Center, hanya di kota Gorontalo. Saya bisa mengontrol lurah camat bekerja baik atau tidak. Saya bisa mengontrol keuangan itu bisa digunakan dengan baik atau tidak. Dengan sistem e-budgeting, e-planning, e-asset, e-planning, dan tentunya Baik, terima Kasda kasih. online yang sudah berjalan Terima sekarang kasih, ini. kandidat Itulah nomor- inovasi-inovasi yang kita sudah lakukan. Nomor urut 2. Baik, kita beri aplaus kepada ketiga kandidat kita yang terbaik di kota Gorontalo. Silakan kita beri aplaus. Baik, hadirin sekalian, pendengar RRI Gorontalo di mana saya berada dan pemirsa Mimosa TV di rumah. Makin menarik debat kita pada hari ini, dan sebelum kita akan masuk pada segmen keempat, yaitu debat antar calon, maka mari kita break sejenak untuk mengikuti layanan iklan berikut ini. Ayo memilih untuk Pemilih cerdas, datang, lihat, dengarkan visi misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo 2018. Pilihan Anda menentukan kota Gorontalo 5 tahun ke depan. Ayo ke TPS tanggal 27 Juni 2018. Salah satu indikator kualitas demokrasi adalah menjamin hak pilih masyarakat secara berdaulat, tanpa intimidasi dan tanpa politik uang. Dari Pilkada Kota Gorontalo, kita wujudkan kehidupan demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas. Jadilah pemilih yang berkualitas dan cerdas untuk daerah kita. Kenali visi dan misi calon pilihanmu. Karena 5 menit di TPS menentukan kota Gorontalo untuk 5 tahun ke depan. Elemen penting dalam kesuksesan pemilihan wali kota dan wakil wali kota adalah masyarakat yang menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk sama-sama mensukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Suara Anda sangatlah berarti daripada 1000 golput, karena suaramu akan menentukan masa depan daerah. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 akan berlangsung tanggal 27 Juni 2018. Ayo gunakan hak pilih Anda secara langsung, umum, bebas dan rahasia, karena suara Anda akan menentukan masa depan kota Gorontalo. jadi pemenangnya. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia,
Masih bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dalam debat publik calon wali kota 2018. Pada segmen keempat ini adalah debat antar calon. Kepada bapak-bapak kandidat, mohon disimak mekanisme pada segmen ini. Pada segmen ini, masing-masing calon wali kota dipersilahkan untuk saling bertanya 2 menit, lalu menjawab 3 menit, dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan selama 2 menit. Bisa dipahami, Bapak-Bapak? Baik, dimulai dari calon wali kota nomor urut 1, bertanya kepada nomor urut 2 dan nomor urut 3. Selanjutnya, nomor urut 2 akan bertanya ke nomor urut 3 dan 1, lalu nomor urut 3 akan bertanya kepada nomor urut 2 dan 1. Baik, kita mulai dari calon wali kota nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon nomor urut 2 dan nomor urut 2, dimulai dari sekarang dengan durasi waktu 2 menit. Disilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Kami ada satu pertanyaan buat Pak Martin Taha. Tadi sampaikan ada 115 penghargaan. Yang menjadi pertanyaan kami, ini utang di rumah sakit siapa yang bertanggung jawab? Ya. Ini data-datanya. Ya. Apakah pemerintah atau pribadi yang bertanggung jawab? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kartu gratis ini, kartu sejahtera ini semua tertulis gratis. Sementara dasar hukumnya adalah Perwako nomor 32 tahun 2014 diganti dengan Perwako nomor 2 tahun 2016, utamanya pasal 37A. Kemudian ada instruksi wali kota. Semua saya sudah bacakan, tidak ada kata gratis. Yang ada kata gratis hanya di kartu sejahtera ini. Sementara DPR sendiri mengatakan bahwa kartu gratis ini tidak maksimal. Itu penemuan dari DPR. Oleh karenanya mohon penjelasan dari wali kota, siapa yang bertanggung jawab terhadap utang ini 8.558 juta kepada Rumah Sakit Alusabu, dan data-datanya lengkap di sini. Ada tagihan di sini pada pemerintah kota. Oleh karena itu tolong dijawab dengan baik kepada rakyat Kota Gorontalo. Jangan dibohongi rakyat ini karena jangan dibohongi rakyat karena mau jadi wali kota. Siapa yang bertanggung jawab ini? Sebab ini dalam rangka menyelamatkan Rumah Sakit Alusabu, bukan persoalan wali kota, tetapi ini dalam rangka menyelamatkan Rumah Sakit Alusabu. Oleh karenanya kami demo ke Kejaksaan Tinggi agar supaya orang-orang yang bertanggung jawab terhadap utang-utang ini tolong dipanggil, dimintakan penjelasan. Kedua, termasuk Pak Parumpaga? Nomor 2, Pak. Baru nomor 2. Oh, nomor 2. Kemudian yang berikut ini soal kartu keras, tolong dijelaskan. Di Perda nomor 15 tahun 2017 dari pasal 1 sampai pasal 69 kami tidak menemukan kata gratis ini. Oke, baik, kandidat nomor urut 1. Baik, sebelum ke kandidat nomor urut 2, sudah bisa dipahami yang dipertanyakan tadi. Kami persilakan menjawab 3 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertama, kita harus paham dulu mekanisme pelayanan kesehatan baik dari puskesmas maupun rumah sakit rujukan maupun fasilitas-fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kota Gorontalo. Bahwa sistem penyelenggaraan kesehatan itu dijamin oleh JKNKIS yang diselenggarakan oleh namanya BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tidak mungkin memang anggaran pemerintah Kota Gorontalo bisa membiayai seluruh anggota masyarakat yang kurang lebih jumlahnya 200.000 orang itu bisa gratis. Maka integrasi, kolaborasi, dan sinergitas program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Gorontalo itu yang menjadi pokok penyelenggaraan kesehatan di Rumah Sakit Alusabu. Alusabu ini bukan hanya masyarakat kota yang berobat di situ. Itu adalah rumah sakit rujukan seluruh provinsi Gorontalo. Dan sistem kapitasi penyelenggaraannya itu ditanggung oleh BPJS. Anggaran APBD Kota Gorontalo kita setorkan ke BPJS.
pemerintah provinsi menanggung kurang lebih 38.000 jiwa disetor ke BPJS yang ditanggung oleh APBN melalui proyek JKN KIS yang kita namanya itu adalah PBI. Peserta yang beroleh bantuan iuran oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah. Jadi kalau mekanisme pembayaran di rumah sakit itu diselenggarakan oleh BPJS, bukan pemerintah kota berutang ke rumah sakit. Rumah sakit Alwi Sabu adalah unit kerja penyumbang pendapatan asli daerah terbesar di seluruh kota Gorontalo. Jumlahnya kurang lebih 120 miliar. Ini ada Pak PLT Wali Kota, tanya sama Pak PLT Wali Kota, Ketua DPRD. Ini data-data ini. Kemudian kartu sejahtera. Kartu sejahtera ini adalah sebuah program. Program yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Sudah tertuang di dalam APBD. Maka aturan Juknis, petunjuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya itu adalah Perwako. Dia tidak perlu perda karena sudah ada di dalam APBD. Penyelenggaraannya apa? Yaitu mulai biaya persalinan sampai biaya ambulans dan biaya pemakaman. Itu gratis Bapak dan Ibu sekalian. Tidak perlu lagi dijelaskan gratis-gratis karena sudah ada di dalam program. Dan perlu diketahui bahwa survei CRC, survei Indobarometer, dan survei dari UNG, Profesor Dr. Yulianto Kaji mengatakan hasil surveinya 82% masyarakat Gorontalo menikmati layanan kartu sejahtera yang disediakan baik, pemerintah terima Kota kasih Gorontalo. pada kandidat nomor urut 2. Sebentar Pak. Kami ingatkan sebelum kandidat nomor urut 1 selesai Pak. Sebentar Pak, masih ada sebentar Pak kandidat nomor 2. Masih ada tanggapan balik. Sebentar. Kami ingatkan sekali lagi kepada para tim pendukung, jika mengganggu konsentrasi dari masing-masing kandidat untuk menyampaikan penjelasan, karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ingin mendengarkan, maka kalau tidak mendengar apa yang kami sampaikan, kami akan hentikan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada kandidat nomor 1 untuk memberi tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh kandidat nomor urut 2 tadi selama 2 menit. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya ini sudah pernah jadi wali kota. Jadi ini aturan ini saya tahu semua. Ya. Pernah jadi anggota DPR tahun 2009, 2004 jadi ketua DPR, kemudian 2008 jadi wali kota. Jadi saya tahu semua. Tidak perlu diberikan pelajaran sama saya. Tetapi ini kenyataan. Ini kenyataan, ini tagihan. Tagihan bulan Februari ditujukan ke wali kota. Saya tanya ke BPJS, ke rumah sakit, kalau misalnya BPJS yang berutang, tagihannya ke BPJS bukan ke wali kota. Dan daftar nama itu ada sama saya. Dari tahun 2014 sampai 2017, daftar nama yang berobat di rumah sakit Alwi Sabu itu ada sama saya. Ya. Tidak mungkin dari luar daerah, kemudian data-datanya saya mendapatkan. Saya sudah uji coba, misalnya ini, tagihan bulan Februari Bapak dan Ibu, tagihan bulan Februari ini jumlahnya adalah 125 juta. Ini nama-nama. Saya tidak berani bicara kalau tidak ada data-data. Ya. Ini nama-nama. Ini nama-nama peserta yang berobat di rumah sakit Alwi Sabu. Dan saya waktu kampanye, setiap kelurahan saya tanya, saya panggil orangnya. Saya tidak bersalahkan rakyat, Bapak dan Ibu, tetapi ini kartu. Yang saya pertanyakan adalah gratis, kata gratis ini. Sementara kami memahami, tidak perlu ada. Tetapi Bapak dan Ibu jangan membohongi rakyat. Ya. Payung hukum tidak ada pasal 1 sampai pasal terakhir mengatakan gratis. Di dalam perda tidak ada kata gratis. Tetapi di kartu ini ada kata gratis. Ini pembohongan publik Bapak dan Ibu. Pembohongan kepada rakyat Kota Gorontalo. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Oleh karena saya tidak mempersoalkan program ini, sewaktu saya wali kota semua sudah jalan, sudah gratis. Bukan nanti Martin tahu wali kota. Iya, baik, terima kasih kandidat nomor urut 1. Mohon maaf, kandidat nomor urut 2 sudah selesai tadi diberikan kesempatan. Selanjutnya masih dalam kandidat nomor urut 1 untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 3. Baik, waktunya Pak 2 menit. Pak Rumpagau. Kalau Pak Rumpagau ini kan mantan bupati, ya, terkenal
di Gorontalo ini adalah potong-potong gunung, ya, bikin jalan. Di kota Gorontalo tidak ada gunung-gunung. Ya. Oleh karenanya, kira-kira apa konsep pembangunan yang paling tepat yang dinikmati oleh rakyat kota Gorontalo? Kenapa? Karena sekarang ini kota Gorontalo ini sekarang yang meninggal dunia ada 97 orang dengan lekobalo ya doang. Kenapa? Karena minuman keras. Yang kedua Bapak dan Ibu, kalau bicara MDGs tadi termasuk adalah masalah HIP yang menjadi sasaran utama. Saya tinggalkan HIP itu ada 57 orang. Sekarang 100 lebih HIP di kota Gorontalo. Apakah ini upaya dari pejabat nomor 3 Pak Rum Pagau bisa menanggulangi masalah yang kami sampaikan tadi? Terima kasih Pak Rum. Ya, baik. Kemudian kami persilakan kandidat nomor urut 3 untuk menjawab selama 3 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Ya, terima kasih Pak Adhan, calon nomor 1. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan karena saya lihat satu dengan yang dua masih bertegang. Untuk kota Gorontalo ke depan, saya udah sampaikan tadi, kita sementara membangun, insya Allah kalau dipercaya kita akan bangun buatkan master plan kota Gorontalo. Namun demikian, kami pada saat sosialisasi, saya sudah menyampaikan ada beberapa kawasan yang akan kita bangun, karena itu yang dibutuhkan oleh kota Gorontalo. Misalnya, salah satu kawasan yang mungkin terlupakan oleh Bapak berdua, tempat pendaratan pesawat Bung Karno itu perbatasannya kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, ada salah satu situs yaitu Benteng Otanaha. Kemudian yang ketiga, di situ ada kuburan Keramat Jupangkola. Tempat ini sering didatangi oleh masyarakat, tetapi kawasannya belum tata dengan rapi. Sesuatu kalau belum ada campur tangan manusia, Allah itu tidak akan memberikan rahmatnya. Oleh karena itu kawasan ini akan saya tata kembali. Sama dengan Pulau Cinta, itu tidak pernah orang tahu ada Pulau Cinta, ada pulau yang sangat bagus. Tapi dengan niat yang baik, itu bisa jadi dan itu menjadi terkenal di dunia. Yang berikut, kawasan lagi yang pernah dibangun oleh wali kota kemarin. Tanggal 2000 sekarang jadi kumuh lagi kan. Nah ini pun kita rebranding. Insya Allah itu akan jadi satu kawasan wisata dan kawasan eco baru yang akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Contoh, ada beberapa yang saya sudah tinjam. Bung Karno, Pak Harto sudah mati masih memberikan duit kepada rakyat. Bagaimana kita? Masih hidup tapi tidak bisa memberikan duit. Bung Karno, Pak Harto itu sudah mati masih memberikan duit. Orang berkunjung di kuburan mereka itu dapat duit. Masyarakat di sekitar dapat duit. Setiap saat kurang lebih ada 2.000 sampai 3.000 orang untuk ziarah. Dan untuk ziarah itu di situ ada makan, ada bunga-bunga dijual. Itu masyarakat dapat duit. Nah, bagaimana menciptakan itu kota Gorontalo supaya bisa menghasilkan bagi rakyat? Nah, kawasan ini akan kita bangun, ada 6 titik yang sudah saya siapkan, saya persembahkan untuk kota Gorontalo, dan saya yakin inilah yang nantinya akan merubah kota Gorontalo ke depan. Kemudian persoalannya tadi Pak sampaikan Pak Ade yang menyangkut HIV. Nah disinilah menjadi tantangan kita semua. Bukan saja kita sebagai calon umara, tapi para ulama pun harus bertanggung jawab di sini. Oleh karena itu, maka pemerintahnya kita harus memberikan contoh yang baik. Itu ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 3. Selanjutnya kami persilakan kandidat nomor 1 untuk memberikan jawaban selama 2 menit. Terima kasih. Nomor 3. Yang pertama yang saya ingin luruskan, tertibkan adalah pendaratan Bung Karno itu di wilayah Kabupaten Gorontalo, bukan di kota Gorontalo. Jadi sudah lama saya waktu wali kota sudah ada niat itu, tetapi karena di wilayah orang kami tidak bisa mengutak-atik apa yang menjadi pendaratan dari Bung Karno. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di kota Gorontalo berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang rencana tata ruang, terbitlah Perda nomor 40 tahun 2010 tentang RT RW, di mana sudah disebutkan di situ kawasan-kawasan itu. Kalau misalnya Pak Rum Pagau ingin merubah kawasan-kawasan itu, harus merubah dulu ini Perda RT RW. Tetapi
Perda RT RW ini tidak menjadi acuan. Bagaimana ke depan misalnya hanya dirubah oleh Perwako, apakah nomor 3 ini punya niat yang seperti itu? Kami sarankan kalau Bapak yang diizinkan Allah, maka ini Perda RT RW ini harus ditinjau kembali. Sebab di dalam undang-undang hanya satu kali dirubah itu Perda RT RW. Sekarang belum dirubah. Tentunya semua mengacu di Perda RT RW. Itu yang kami harapkan agar supaya Pak nomor 3 ini tidak salah lagi, karena itu ada ancaman pidana. Ada ancaman pidana bagi pejabat yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan Perda RT RW, itu ada ancaman pidana 5 tahun dan denda 5 juta. Kemudian kalau itu pegawai negeri ditambah dengan dipecat pegawai negeri. Ini saya harapkan bahwa pejabat ini Pak Rumpagau tidak akan menerima kenyataan seperti sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 1. Selanjutnya kami mempersilakan kandidat nomor urut 2 untuk bertanya kepada kandidat nomor 3 dan 1. Sekali lagi, dimulai dari pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3 dengan waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Trandus Haji Rumpagau yang saya hormati. Dalam visi misi saudara memang kelihatan bahwa saudara bersama calon wakil wali kota ini akan merubah secara total. Saya bukan berdasarkan RT RW, tapi dari prinsip membangun kota. Bahwa prinsip membangun kota di dunia ini, bahkan di negara kita, kota itu dibagi 3 bagian yang penting. Ada kota utama, itu metropolitan. Tidak mungkin kita membuat Gorontalo bisa menjadi kota metropolitan. Ada kota primer, dan disitulah posisi kota Gorontalo seperti Gorontalo, Palu, Kendari, dan sebagainya. Dan ada kota-kota penunjang yang mampu untuk memberikan support terhadap hinterland kota. Dan itu yang kita lakukan. Kalau kita melihat bahwa Pak Rumpagau punya rencana untuk mengembangkan kota Gorontalo seakan-akan menjadi kota utama, kota metropolitan yang tidak melihat kondisi. Dan ini regulasi, aturan sesuai dengan perundang-undangan, bukan kita karang-karang bahwa kota utama, kota primer, dan kota penunjang itu. Maka oleh karena itu, kan kita sama-sama sudah pernah jadi wali kota. Jadi kalau cuma bicara aturan, tahu aturan. Bisa berdebat sendiri masalah aturan juga. Jadi itu pertanyaan saya, bagaimana mengkolaborasikan ini? Sedangkan ini adalah ibu kota Provinsi Gorontalo. Baik, silakan nomor urut 3 dengan 3 menit. Disilakan. Ya, terima kasih. Ternyata juga Pak Martin sangat pesimis kalau kita membangun kota. Oleh karena itu, seorang calon pemimpin harus punya wawasan ke depan. Punya angan-angan ke depan. Kota Gorontalo ini kita nambah kemana? Apakah seperti sekarang? Atau biarkan seperti sekarang sampai selesai ini dunia? Maka saya sebagai warga kota punya tanggung jawab. Jangan Gorontalo kalah dengan Palu, kalah dengan Manado. Ini sama-sama punya manusia. Nah, sumber daya manusianya lah yang akan harus mengelola kota ini. Maka saya punya obsesi membawa kota Gorontalo menjadi kota jasa yang berdaya. Bahkan insya Allah saya akan jadikan inilah pusat Tolutam ini. Rumah sakit kita akan perbaiki lagi. Masa Malaysia bisa, kok Gorontalo nggak bisa? Bayangkan, luar biasa sekali. Rumah sakit kota Gorontalo ini kita bisa jadikan satu rumah sakit yang terbaik di kawasan Talutum ini, kalau perlu di kawasan Sulawesi. Itu tinggal datang dari niat. Kalau kita punya niat, insya Allah Allah akan mengijabah itu. Saya ketika membangun Bualemo, membebaskan Tilamuta dari banjir, tidak ada seorang institusi yang menyatakan bahwa ini tidak boleh bangun. Tapi dengan niat saya untuk membebaskan warga dari banjir, gunung saya potong untuk dilalui air, alhamdulillah selesai. Itu kan angan-angan yang sudah kita buktikan, dan itu ternyata bisa. Nah, kota Gorontalo mau kita jadikan kota apa saja bisa, yang penting dengan niat yang baik, dengan perencanaan yang baik, dan sesuai RT RW. Mengenai RT RW, alhamdulillah setelah saya sementara menyusun program kota Gorontalo ini,
yang menyusun RT RW mendatangi saya. Ini RT RW-nya. Saya udah lihat perubahan RT RW Kota Gorontalo dan apa yang sudah kami tetapkan di 6 titik itu sudah sesuai dengan RT RW yang nantinya akan disetujui oleh DPR. Itulah yang kita lakukan ke depan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 3. Selanjutnya kandidat nomor urut 2 Ya. untuk memberikan jawaban balik selama Baik 2 menit. sekali. Jadi kita dalam menyusun sebuah visi kota itu boleh kita berangan-angan setinggi langit, tapi harus realistis. Luas kota ini 79,03 km persegi, yang luas wilayahnya itu terdiri dari 3 kawasan yang berbeda. Pesisir selatan bagian besar terdiri dari pesisir laut yang kurang lebih 15 km panjang laut, panjang pantai. Kemudian kota yang di bagian tengah itu terdiri dari selatan dan timur, itu adalah merupakan pusat perdagangan dan jasa. Sementara untuk wilayah utara sebagian masih meliputi pertanian dan kawasan peruntukan lainnya seperti peternakan, ladang dan lain sebagainya. Sehingga kita membangun kota harus berdasarkan ini. Dan itu kami sudah lakukan juga perubahan RT RW, sudah dilakukan revisi Pak Adhan. Tanyanya Ketua DPRD sudah masuk prolegda, karena memang RT RW karena memang sesuai kebutuhan. Kita bukan melakukan sesuatu berdasarkan keinginan kita, tapi kebutuhan yang kita akan lakukan. DPRD sudah masuk prolegda tentang perubahan RT RW. Maka oleh karena itu Pak Haji Rumpagau dalam membangun, kalau saya lihat di animasinya itu, yang sebahagian, mohon maaf, adalah merupakan ciplakan dari PIK, jadi pusat informasi yang ada di Jakarta itu, saya kira PIK ini, yang ada di Jakarta ini saya bilang, hanya dirubah-rubah dan di merekin Gorontalo. Jadi sudah seperti itu, saya kira harus berdasarkan dan harus ditunjang oleh jati diri kota Gorontalo yang merupakan daerah adat, bahwa kita punya falsafah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Oleh karena itu membangun Gorontalo harus realistis dan harus mengedepankan kearifan lokal. Terima kasih. Baik, selanjutnya nomor urut 2. Mohon disimak Pak. Nomor urut 2, sekarang nomor urut 2 bertanya kepada nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak Haji Adhan Dambea yang saya hormati dan saya banggakan. Saya meneruskan titah saudara yang pernah memimpin kota Gorontalo 5 tahun yang lalu. Jadi saya kira berhenti kalau ini, saya sementara bicara, moderator tolong di... Tadi ada kata-kata WTP tidak menjamin adanya penyelewengan atau korupsi. Benar, dan itu aturan. Dan prinsip daripada lembaga pemeriksa, namanya Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bapak punya tagline tertibkan, saya salut, bagus. Tapi jangan hanya slogan, tapi benar-benar nyata dalam dunia nyata, bukan hanya slogan. Nah, bagaimana Bapak memaknai tertibkan ini, terutama di dalam penyelenggaraan pemerintahan, penataan keuangan, dan aset yang semeraut, dan saya lakukan penertiban. Sehingga 3 kali berturut-turut dapat predikat wajar tanpa pengecualian dan dapat penghargaan dari Menteri Keuangan, pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia. Dan dengan predikat itu setiap tahun bertambah alokasi anggaran melalui dana insentif daerah DID yang tahun ini 35 miliar, sama jumlahnya dengan utang pada PIP untuk membangun terminal Dungeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan ke nomor 1 untuk memberikan jawaban 3 menit. Terima kasih. Saya sebagai warga kota tentunya menyampaikan terima kasih pada saudara wali kota yang telah mendapat WTP. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, berdasarkan hasil penilaian ombudsman bahwa pelayanan kepada rakyat, pelayanan kepada publik paling terjelek.
apakah hanya mengejar penghargaan dan rakyat itu dibiarkan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya terima dari almarhum Pak Medi Batutihe, rakyat kota Gorontalo ini miskin 9,7%. Saya tinggalkan 2014 5,8%. Sekarang 6,05% yang rakyat kota Gorontalo yang miskin, berarti naik. Artinya apa? Pemerintahan sekarang hanya mengejar penghargaan WTP, tetapi tidak peduli terhadap rakyat, sebab pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Sementara di lain pihak pemerintah kota mendapat zona merah, ya. Artinya terjelek pelayanan di Indonesia ini kota Gorontalo. Ini ke depan kita harus tertib antaranya. Tuh. Yang kedua yang kami akan tertibat adalah minuman keras. Saya pernah jadi wali kota, ya. Saya pernah jadi wali kota selama 5 tahun, hanya 2 kali kejadian, yaitu pembunuhan di Taruna Remaja Adi Martenta sendirian di Tikam. Kemudian yang kedua adalah rebutan di depan Gelai Hal 2. Sekarang hampir 90 orang yang terbunuh karena minuman keras. Oleh karena itu, saya tidak melarang peminum minuman keras, tetapi yang saya akan tertibkan adalah penjual-penjual minuman keras. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya akan tertibkan, harus konsisten dengan aturan. Sebab pemimpin tadi dikatakan, ya, tadi dikatakan oleh pemerintah, biarlah RT/RW, berarti tidak menghargai perda. Perda itu turunan dari undang-undang. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang tentang perda RT/RW, ya. Perda RT/RW ini yang menjadi dasar. Kemudian terbitlah perda nomor 40 tahun 2010, saya yang tanda tangan, harus dihargai. Kalau tadi Saudara Martin mengatakan bahwa sudah dikirim ke DPR, tetapi sampai hari ini belum ada perubahan, itu artinya bahwa perda ini berlaku sebelumnya. Sebelumnya misalnya pemberian IMB kepada Hotel Horizon yang ada di Mall Cipatue, itu kawasan pemukiman, bukan kawasan perhotelan. Ini yang contohnya. Ini semua akan ditertibkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya persilakan Pak. Mohon perhatian sekali lagi, kami akan hentikan jika memang membuat keributan. Ya. 2 menit Pak untuk memberikan tanggapan balik. Terima kasih. Pertama, Ombudsman. Ini ada Ketua Ombudsman Provinsi Gorontalo. Saya warisi tentang pelayanan publik bukan hanya di zona merah. Pada titik skala poin 17,05. Saya tingkatkan menjadi, walaupun masih di zona merah, 33,19. Ini saya bicara data, dan yang pegang data ini adalah orang-orang yang ada di sini. Jadi tidak baru masalah kemiskinan. Kemiskinan sekarang yaitu 5,7. Ini tanya, ini ada PLT Wali Kota, ada Sekda, ada yang menangani. Dari 5,95 tahun 2013. Memang dia karena kondisi ekonomi nasional pada tahun 2016 15-16 naik 6,05. Tapi sekarang, kondisi sekarang berapa? 5,70. Itu data yang akurat yang sudah dirilis oleh Biro Pusat Statistik Kota Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo. Sehingga data-data ini yang tentunya kita tidak boleh, harus, makanya saya bilang harus berdasarkan data, jangan hanya persepsi. Memang menjadi nasib daripada incumbent itu selalu dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Tapi kami juga punya data, termasuk data-data kriminalitas. 2013 lebih banyak dibandingkan ada dari kepolisian. Suruh bapak-bapak kepolisian yang bisa mengumumkakan di sini. Dan saya bawa tahun 2016, tahun 2014 berapa, 2013 berapa, 2017 hanya 19 kasus Bapak dan Ibu sekalian yang mengakibatkan. Jadi data ini ada kepolisian, ada yang pegang-pegang data, ada sekarang semua. Maka Oke, baik, terima kasih. Jadi ini kandidat nomor urut 2, kita beri aplaus. Ya. Selanjutnya
Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya, kandidat nomor urut 3 akan bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Silakan kandidat nomor urut 3 dengan waktu bertanya 2 menit kepada kandidat nomor urut 2. 2 atau dengan 1? Ya. Sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan saya tidak akan bertanya menyulitkan mereka berdua. Karena kalau saya bertanya yang saya tahu saya akan tanya itu akan berat juga akan mereka jawab. Lebih baik saya bertanya yang ringan kepada 2 orang. Sekaligus saya bertanya. Satu-satu Pak, Ya. satu-satu ya. Karena pertanyaannya singkat, jawabannya juga singkat. Ya. Kenapa harus begitu satu-satu? Saya 1 kali untuk 2 orang. Jangan Ya, terlalu baik. makan waktu. Oke. Ya, oke, setuju ya? Sesuai mekanisme Pak, Iya. sesuai mekanisme. Ya, mekanisme kan kita bisa robah. Oke, silakan Pak. Begini, makasih Pak Martin, senior saya. Jika seandainya saya yang dipilih jadi wali kota oleh rakyat, Bapak protes enggak? Itu pertanyaan saya. Baik, silakan Ini dijawab. Ini persoalan nurani saya tanya. Persoalan nurani, ini kejujuran hati. Kalau saya menang dipilih oleh rakyat, apakah Bapak protes atau enggak? Itu pertanyaan saya. Baik, cukup. Silakan nomor urut 2 untuk menjawab 3 menit. Baik, terima kasih. Karena waktu saya 3 menit, Pak Rum, saya akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya saya bukan menjawab ya atau tidak. Kalau ya atau tidak berarti cuma 1 detik. Tapi saya akan sampaikan prolognya dulu. Begini Pak, saya cuma tanya Tidak ada ya tanggapan Pak, atau mohon maaf, tidak ada tanggapan. Prolognya Tidak ada dulu, tanggapan. harus ada. Kan? Silakan Waktu Pak. saya ini sekarang Ya, Pak. silakan Ya. waktu kandidat 2. Prolognya. Kalau makanya saya bilang kalau ya atau tidak 1 detik saja. Tapi ini sesuatu yang perlu diberikan gambaran tentang prosedur, mekanisme dan aturan. Suatu pertandingan pasti akan menghasilkan ada yang menang dan ada yang kalah. Di dalam politik itu hanya angka 0 atau 100. Tidak ada yang. Maka oleh karena itu ya atau tidak. Siapa di antara kita bertiga ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan didukung oleh rakyat, itulah yang jadi pemimpin Kota Gorontalo. Maka oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara, kalau KPU sudah bekerja secara maksimal dan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan regulasi yang ada, maka tak ada 1 orang pun yang bisa menilai bahwa itu tidak benar, karena KPU sudah bekerja dengan benar, karena KPU diawasi juga oleh Bawaslu, baik Bawaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Nah, oleh karena itu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam kontestasi politik ini harus diterima oleh semua orang jika itu berjalan sesuai dengan regulasi, mekanisme, prosedur yang telah dilakukan, termasuk penyelenggaraan debat seperti ini dilakukan oleh KPU sesuai landasan-landasan hukum yang akurat. Maka oleh karena itu tidak ada, kalau saya mengatakan tidak ada 1 orang pun seluruh masyarakat Kota Gorontalo, jika ada di antara kami bertiga ini ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, maka semua, jangankan Martin Taha, siapapun tidak bisa membatalkan. Maka oleh karena itu, kalau Rum Pagau dan Ruslian Temen Arpa lahir dari suatu mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Martin Taha pasti akan menerima. Terima kasih. Baik, silakan kandidat nomor urut 3 untuk menjawab 2 menit. Silakan Iya, Pak. terima kasih Pak Martin. Saya Mohon tenang. tadi hanya bertanya menyangkut nurani beliau, tapi beliau masih memberikan. Sebenarnya jawaban itu saya yang akan jawab itu. Karena apa? Yang bisa melakukan yang curang itu biasanya incumbent. Biasanya incumbent. Yang di incumbent. Oleh karena itu saya bertanya, ketika bila saya dipilih, apakah Anda terlibat atau tidak? Nah, kalau kemenangan kami ini kan real, tidak ada tendensi apa-apa.
Oleh karena itulah barangkali, tapi saya ucapkan terima kasih Pak Partai sudah menerima kemenangan ini sementara. Oke, baik. Selanjutnya Pak kandidat nomor urut 3 bertanya ke kandidat nomor 1 selama 2 menit. Iya, terima kasih. Memang yang menyuruh saya untuk wali kota ini Pak Adhan juga orang pertama. Pertimbangan beliau saya nggak tahu. Tapi itulah politik. Makanya karena dia yang menyuruh saya akan tanya kembali. Seandainya saya jadi terpilih Pak Ade, apakah Bapak langsung menyatakan saya dukung Rumpago dengan Ruslan Teman Arif karena sudah terpilih secara demokratis di Kota Gorontalo dengan harapan apa yang menjadi harapan saya bisa diwujudkan juga melalui pasangan nomor urut 3 ini. Terima kasih Pak Ade. Baik, 3 menit. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Rumpago ini sangat erat kaitannya dengan keputusan Allah. Tidak akan bergerak sebiji jara pun tanpa izin Allah. Kalau itu sudah diizinkan Allah, maka saya harus seluruh komponen rakyat Kota Gorontalo mendukung Pak Rumpago. Ya. Tetapi tadi dikatakan bahwa berdasarkan aturan. Ya. Saya ini Bapak dan Ibu mungkin yang hadir sekarang tahu persis. Saya 2013 pernah dicoret. Dan yang mencoret saya masih ada sekarang. Pak Ala Aba, Ibu Maswi, misalnya. Ini orang-orang yang mencoret saya. Tetapi itu keputusan Allah, bukan keputusan mereka. Walaupun tidak sesuai dengan. Karena kenapa? Karena masih banding, sudah dieksekusi. Padahal kami masih posisi banding, walaupun tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi kami yakin bahwa karena itu keputusan Allah, maka Kota Gorontalo aman. Ya, semua orang takut. Nah, tetapi saya memberi jaminan pada Kapolda bahwa Kota Gorontalo aman. Walaupun saya dicoret. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa itu adalah keputusan Allah, bukan keputusan Pak Laba sebagai ketua KPU waktu itu. Tetapi oleh karena itu, jangan di forum ini, debat ini, aturan itu olah-olah saya ini mentaati aturan. Sementara di lapangan tidak seperti itu. Itu hanya Allah yang tahu Bapak dan Ibu. Hanya Allah yang tahu. Ya, apa yang kita bicarakan dengan apa yang di dalam hati, apa realitas di lapangan, hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, jangan bicara aturan di forum ini. Ya. Tetapi kalau memang sesuai aturan, taatilah aturan itu dengan sesungguhnya. Oleh karena itu saya katakan tadi, kalau itu atas izin Allah, saya siap menerima semua keputusan Allah. Kalau Pak Rumpago dan Pak Rusli Mano Arfang menjadi wali kota, wakil wali kota 5 tahun yang akan datang. Terima kasih Pak Rusli. Baik, silakan kandidat nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan balik 2 menit. Oke, terima kasih Pak Ade telah memberikan pencerahan. Itu kehebatannya Pak Ade, selalu mengingatkan masyarakat itu dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Pak Mati juga saya ucapkan terima kasih pada Pak Ade karena ternyata mereka menerima. Karena memang kita harus bertarung fair. Karena apa? Bagi saya pemilihan wali kota ini udah selesai, Pak. Kita tinggal mekanisme undang-undang yang kita lakukan. Allah sudah menentukan pilihannya kemarin. Ketika kita memperingati Nisfu Sa'ban kemarin. Udah selesai semua. Makanya pendukung 3 paslon ini tidak perlu ribut-ribut. Udah selesai. Di antara kami bertiga pasti jadi wali kota. Di antara kami bertiga insya Allah. Karena apa? Allah sudah menentukan. Makanya jangan ribut-ribut. Nomor 1, nomor 2, semua aja biasa-biasa saja. Demikian juga saya juga terima kasih. Dan insya Allah kalau saya terpilih, perguruan tinggi ini akan menjadi salah satu partner pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 3. Hadirin sekalian, demikianlah segmen keempat debat antar calon telah selesai. Dan sebelum kita masuk pada segmen penutup atau segmen kelima atau closing statement, pernyataan penutup dari masing-masing kandidat, kita break sejenak untuk mengikuti iklan layanan berikut ini.
Baik, silakan saya beri kesempatan yel-yel kepada semua pendukung. Saya persilakan dari nomor urut 3. Silakan dari nomor urut 3 untuk yel-yelnya. Dari nomor 3 dulu, silakan yel-yelnya. Ini wali kota yang pro. Oke, silakan yel-yel nomor urut 3. Dan jauh dari politik uang. Tanggal 27 Juni 2018. Jadi pemenangnya. Jadi patah Ini wali kota yang pro rakyat. Pilih calon yang bersih dan jauh dari politik uang. Pemilu penting untuk kemajuan kita semua. Jadi Pataju, Kedublahu Arabaa, tanggal 27 Juni 2018. jadi pemenangnya. Ayo memilih untuk Pemilih cerdas, datang, lihat, dengarkan visi misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo 2018. Pilihan Anda menentukan kota Gorontalo 5 tahun ke depan. Ayo ke TPS tanggal 27 Juni 2018. Salah satu Oke, baik, terima kasih pendukung nomor urut 3. Selanjutnya kami persilakan pendukung kandidat nomor 2. Silakan. Dan tanpa politik uang. Dari Pilkada Kota Gorontalo, kita wujudkan kehidupan demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas. Jadilah pemilih yang berkualitas dan cerdas untuk daerah kita. Kenali visi dan misi calon pilihanmu. Karena 5 menit di TPS menentukan kota Gorontalo untuk 5 tahun ke depan. Elemen penting dalam kesuksesan pemilihan wali kota dan wakil wali kota adalah masyarakat yang menggunakan hak pilih. Kepada kandidat, kami mengajak, kami persilakan mengambil tempat duduk yang sudah memiliki hak pilih untuk sama-sama mensukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Suara Anda sangatlah berarti daripada 1000 golput, karena suaramu akan menentukan masa depan daerah. Oke, baik, terima kasih pendukung nomor urut 2. Selanjutnya pendukung nomor urut 1. Silakan. Akan berlangsung tanggal 27 Juni 2018. Ayo gunakan hak pilih Anda secara langsung, umum, bebas dan rahasia, karena suara Anda akan menentukan masa depan kota Gorontalo. jadi pemenangnya. Ayo memilih untuk Gorontalo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Oke, peserta terima kasih pemilihan atas wali kota kerjasamanya dan wali kota semua tim Gorontalo pendukung tahun 2018. kandidat nomor urut 1, 2, dan 3. Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Ke-1. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Kedua, nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagaimana diktum ke-1 digunakan untuk mencetak suara, keperluan kampanye, dan dipasang di setiap tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara. Ketiga, biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana hibah pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2018. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Haji Adam Gambea SH Esos MA dan Hardi Saleh Hebeto SE MSI. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Haji Martin A. Taha SE MXDF dan Dian Fahrisan Kono. Pasangan calon
Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 3, Veteranus Haji Rumpagau dan Dr. Ruslianto Monoarfa. Pemenangnya, ayo memilih untuk Gorontalo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2018 memutuskan menetapkan keputusan Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, dan pemirsa Mimosa TV di rumah. Sebelum kita akan mengakhiri debat publik calon wali kota 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, maka kita akan masuk pada segmen terakhir, yaitu closing statement atau pernyataan penutup dari masing-masing kandidat, dan setiap kandidat akan diberikan waktu selama 2 menit, dimulai dari kandidat nomor urut 3, disilakan selama 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri debat kandidat calon wali kota tahun 2018 ini, saya mengajak kita sekalian sebagai kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah akan menghadapi bulan puasa pada tanggal 17 bulan ini atau tanggal 16 bulan ini, saya minta seluruh warga kota untuk menjaga keamanan dan ketertiban, karena kita adalah daerah adat, daerah yang agamis. Memang walaupun kita berbeda dalam pandangan politik, dalam pilihan maupun warna, tapi kalau kita sudah berbicara masalah keutuhan bangsa, maka kita harus menyingkirkan semua. Apalagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Marilah seluruh pendukung ini bersatu untuk melaksanakan ibadah yang penuh berkah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kandidat nomor urut 3. Selanjutnya kami mengundang kandidat nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup selama 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kesempatan sangat berharga ini, saya pribadi dari telapak kaki sampai ujung rambut dan atas nama seluruh keluarga beserta pendukung mohon maaf beri maaf pada rakyat Kota Gorontalo dan seluruh rakyat Kota Gorontalo. Insya Allah kami sudah terima segala kesalahannya agar supaya kita tanggal 17 insya Allah Mei 17 2018 kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya mengajak pada rakyat Kota Gorontalo, apapun siapapun yang terpilih, semua tetap harus aman Kota Gorontalo, karena Kota Gorontalo ini adalah milik kita semua. Dan saya telah buktikan dicoret pun Kota Gorontalo aman, apalagi cuma kalah di dalam pertarungan ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh rakyat Kota Gorontalo, apapun hasilnya, agar supaya rakyat Kota Gorontalo aman, tertib. Kemudian kita akan melaksanakan pemilihan umum tanggal 27 Juni 2018. Semua saya ajak semua ke TPS untuk memilih pasangan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kandidat nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup selama 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin yang saya hormati, siapa yang menjadi wali kota nanti pada periode 2014-2024 itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebagaimana firman Allah, karena yang punya kerajaan hanya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha lidaikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Itu janji Allah di dalam surat Ali Imran ayat 26. Jadi apapun yang kita buat sudah tercatat siapa yang menjadi wali kota untuk memimpin Gorontalo 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, saya juga menghimbau kepada kita semua, mari
pelaksanaan kontestasi pilkada ini jangan meretakkan hubungan kita. Silaturahmi tetap jalan. Saya bersama Bapak Haji Adhan, bersama Bapak Haji Rumpagau berteman. Kami sama-sama pernah jadi pimpinan daerah. Kami sama-sama pernah dicoret, tapi saya dikembalikan. Kami sama-sama juga pernah jadi ketua Golkar. Tapi saya masih sekarang menjabat. Kami sama-sama pernah jadi ketua DPR, tapi saya ketua DPR provinsi. Tidak ada perbedaan di antara kami semua. Siapapun yang dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat kota, para pemirsa Mimosa TV dan pendengar RRI, kita harus terima dengan lapang dada, karena kekuasaan hanya milik Allah. Siapa yang dipilih, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tetap rajut kebersamaan. Siapa yang dipilih oleh rakyat, itu nomor 2 bagi kami. Tapi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan di antara kita harus tetap kita jaga. Demikian, dan mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh tawadhuh. Mudah-mudahan puasa kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin sekalian. Demikianlah seluruh rangkaian debat publik calon wali kota 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Dengan demikian kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Debat kali ini kita tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kandidat nomor urut 1 nanti berpose dengan KPU. Silakan berpose. Baik. Ya. Baik, kami mohon kepada ketiga calon wali kota Gorontalo untuk berfoto bersama. Kami mohon kesediaan dari seluruh komisioner KPU Kota Gorontalo. Disilakan untuk berfoto bersama. Ayo bersama kita sukseskan Pilwako. Lulo ito momililo ulondalo. Baik, pemirsa Mimosa TV dimanapun Anda berada, demikian tadi seluruh rangkaian acara debat publik antar calon wali kota Gorontalo pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo 2018. Dan alhamdulillah walaupun di awal sempat terjadi riak, namun ini berhasil diatasi sampai jalannya debat untuk calon wali kota hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya, dan kita berjumpa lagi di debat antar calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo 2018 selanjutnya. Saya Alvin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.